Baik, saya harap screen yang saya bagikan dapat dilihat oleh kita semua. Renungan ini tidak akan panjang. Ya, saya berharap ini bisa disimak baik-baik. Mungkin tidak akan sedemikian menjawab pertanyaan semakin dekat dengan Tuhan, semakin jahat. Ketika saya disodorkan tema ini, saya sedikit bertanya, apakah memang demikian manusia? Semakin dekat dengan Tuhan, semakin jahat. Kalau itu yang terjadi, maka kedekatan itu bukan kedekatan yang sebenarnya. Itu dekat yang palsu atau mungkin kebohongan. Ya. Baik, saudara-saudari, ada beberapa topik yang ingin saya bagikan untuk Anda malam hari ini. Yang pertama mengenai apa sebenarnya tujuan kita beriman. Ya. Nah, kalau kita bertanya apa sebenarnya tujuan kita beriman, maka kita perlu sadar bahwa beriman itu sebenarnya pertama-tama adalah proyek dari Allah dan bukan inisiatif dari kita manusia. Ya. Beriman itu proyek Allah. Kalau kita membaca kisah di dalam Injil, bagaimana Yesus merekrut para muridnya, para rasulnya, itu tidak melalui media atau membiarkan para murid yang mendaftarkan diri. Tapi Yesuslah yang mencari, Yesuslah yang memanggil, dan Yesuslah kemudian yang memilih dan mengutus. Berdasarkan kepada cerita pengalaman Yesus dan para rasul inilah, saya tiba pada sebuah pemahaman, dan kita perlu juga tiba pada pemahaman ini, bahwa beriman dalam konteks kita pengikut Kristus, murid menjadi murid Yesus, itu sebenarnya bukan proyek kita, bukan inisiatif kita, bukan pilihan kita, tapi pertama-tama adalah proyek dari Allah sendiri. Nah, kalau kita merenungkan ini, bahwa beriman atau menjadi pengikut Kristus adalah proyek Allah, maka disinilah muncul sebuah pertanyaan, sebenarnya kita sedang hidup bagi siapa? Kita sedang, kalau kita berada di dalam persekutuan ini, di dalam kemuritan ini, di dalam paguyuban Kristus, sebenarnya kita ini ada untuk numpang hidup dengan Yesus atau untuk mempersembahkan hidup bagi Yesus. Kalau kita sadar bahwa menjadi pengikut Kristus adalah panggilan atau inisiatif atau proyek dari Allah, maka kita bertanya dan kita kemudian menjadi sadar, aku dipanggil untuk apa? Untuk numpang hidup di dalam Yesus atau untuk mempersembahkan hidup bersama dengan Yesus? Nah ini, ya saya senang dengan mengungkapkan sebuah pertanyaan. Kita mengikuti Yesus itu untuk cari hidup atau untuk mempersembahkan hidup sebenarnya. Nah, kita bisa menjadi jahat kalau kita mengikuti Yesus untuk cari hidup. Nah, disinilah peluang kejahatan itu muncul. Karena seringkali orang kemudian menjadi salah atau menjadi kecewa atau menjadi putus asa. Karena bayangan yang dia miliki ketika ingin atau ketika menjalani hidup sebagai pengikut Kristus bisa saja berbeda dari kenyataan atau berbeda dari tuntutan dari Kristus itu sendiri. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah berada dalam persekutuan bersama dengan Kristus sebagai orang-orang Kristen, sebenarnya kita di sini ada untuk cari hidup atau ada untuk mempersembahkan hidup. Saya berharap pertanyaan itu dicatat, nanti bisa di-sharingkan. Ya. Kita cari hidup di dalam Yesus atau untuk mempersembahkan hidup bersama Yesus. Kemudian, tujuan beriman itu adalah Kristus itu sendiri. Ya. Kalau kita bertanya apa sebenarnya tujuan beriman? Tujuan beriman adalah Kristus. Ini. Kita berbicara sebagai pengikut Kristus. Ya. Jadi kita persekutuan, relasi, dan perjuangan kita itu semua memuncak di dalam persekutuan, relasi, dan menjadi seperjuangan dengan Kristus sendiri. Ini. Kalau tidak seperti ini, atau kalau arah iman kita menyimpang atau melenceng dari hidup Kristus, maka kita tidak bisa disebut sebagai beriman, sebagai pengikut Kristus. Ini. Jadi sasaran atau tujuan dari keimanan kita adalah Kristus itu sendiri. Kriteria, patokan, standar, atau model dari keimanan kita adalah Kristus. Ya ini. Karena itu beriman itu proyek Allah atau inisiatif manusia yang sangat jelas. Menjadi pengikut Kristus itu bukan inisiatif kita, tapi adalah proyek dari Allah sendiri. Kemudian saudara-saudari,
kalau kita bertanya mengenai tujuan beriman, ini juga kita perlu renungkan. Supaya karakter kita itu bisa menjadi karakter Allah. Ketika kita diciptakan, dalam kitab Kejadian dicatat, kita diciptakan serupa dengan Dia, segambar dengan Dia yang menciptakan kita. Imago Dei. Dan dosa itu merusak citra itu. Kita menjadi ciptaan yang kemudian tidak lagi secitra dengan Allah. Nah, Allah menjadi manusia untuk mengembalikan citra itu. Dan kita dipanggil untuk menjadi pengikut dari Allah yang menjadi manusia itu, supaya citra kita, citra manusia, itu kembali seperti awalnya Allah menciptakan kita manusia. Ini. Jadi kalau ada seorang motivator yang mengatakan tentang kemana wajah kita sering kita hadapkan, cenderung kita akan menjadi seperti itu. Ya, Mario Teguh pernah bilang seperti itu. Jadi kalau wajah kita sering kita hadapkan kepada kumpulan orang-orang yang tidak beres, kita cenderung juga akan menjadi tidak beres. Nah, beriman itu berarti berelasi. Nah, beriman itu berarti kita menghadapkan wajah kita di hadapan wajah Allah. Seperti apa wajah Allah? Yesus Kristus. Itu wajah Allah. Jadi kita tidak lagi bertanya, Tuhan Yesus, Allah itu seperti apa? Orang Kristen sudah tidak sepatutnya bertanya Allah itu seperti apa, ya. Tetapi dengan melihat Yesus kita melihat Allah itu sendiri. Nah, dengan menghadapkan wajah kita kepada wajah Allah, kepada Kristus itu, diharapkan karakter kita manusia itu bisa kembali seperti karakter semula, yaitu mirip dengan Allah atau segambar dengan Allah, imago Dei. Jadi tujuan kita beriman supaya kita menjadi seperti Dia. Nah, kalau perjalanan iman kita kemudian membuat kita tidak segambar seperti Yesus, atau tidak membuat kita mirip-mirip dengan Yesus, maka keimanan itu keliru. Ya, ini. Baik, selanjutnya, tantangannya di sini, kita seringkali tinggal serumah tapi tak sehati. Ini juga tidak hanya menjadi problem dari orang-orang yang berkeluarga, orang-orang yang hidup berkomunitas, tapi juga menjadi problem dari orang-orang yang hidup dalam lembaga keagamaan atau apapun istilahnya. Tinggal serumah tapi tak sehati, seperti cerita tentang anak yang hilang. Ketika sang bapak itu menyambut anaknya yang pulang kembali, si anak yang sulung malah nyinyir, malah panas hati. Padahal dia sehari-harinya tinggal bersama bapak. Tetapi hatinya, pikirannya, batinnya tidak seperti bapaknya. Ini. Nah, kita orang-orang yang beriman, semakin kita berelasi dengan Allah, apakah gerak batin kita itu menjadi semakin seperti Kristus atau tidak? Kalau seringnya kita berdoa, seringnya kita berdevosi, doa kerahiman ilahi, rosario, doa karismatik, dan macam-macam perayaan Ekaristi yang menjadi sumber dan puncak iman kita. Kemudian tidak membuat kita menjadi, hati kita menjadi seperti Kristus. Ada sebuah problem serius di situ. Ini. Karena arah dari keimanan kita adalah kita menjadi semakin seperti Kristus. Ini. Kalau kita semakin berelasi dengan Allah, tetapi kemudian kita malah tidak bisa seperti memiliki hati seperti Allah, ada sesuatu yang keliru dari praktek keimanan kita. Nah, selanjutnya, saudara-saudari, hal kedua yang mau saya ungkapkan di sini menyangkut kata-kata Yesus yang mengatakan jangan takut. Ya, ini juga dalam hubungannya dengan mengapa semakin beriman, kok kita malah semakin jahat. Ya. Hidup kita itu acap kali dikendalikan oleh rasa takut. Ini takut kehilangan teman, takut masuk neraka, takut tidak berprestasi, takut ini, takut itu, takut kehilangan materi, takut sakit, takut macam-macam. Ya, seringkali gerak hidup kita dikendalikan oleh ketakutan ini. Itulah yang membuat kenapa Yesus atau kenapa Alkitab mencatat jangan takut. Kita seringkali dikendalikan oleh ketakutan yang kemudian membuat kita ini seringkali mencari muka di hadapan Allah. Kita berdoa bukan untuk melihat wajah Allah, tetapi sekedar untuk cari muka di hadapan Allah. Ini. Kita bukan ingin melihat muka Allah itu seperti apa dan aku ingin
membuat mukaku itu seperti muka Allah. Tetapi yang kita lakukan adalah kita cari muka di hadapan Allah. Ini, ya. Orang yang ciri-ciri cari muka di hadapan Allah itu terjebak dalam keangkuhan rohani, kesombongan iman, ya, merasa diri sok suci, merasa diri lebih benar daripada orang lain. Ya. Orang yang terjebak dalam keangkuhan rohani, semakin dekat dengan Tuhan, dia semakin jahat. Itu jelas, begitu. Ya, ada satu ibu yang bersharing kepada saya sudah lama sekali. Dia bilang begini, Rom, saya pernah punya komitmen untuk berdoa setiap jam 3 sore. Tapi suatu ketika saya tertidur begitu. Dan saya sangat berdosa, Romo. Saya minta pengampunan dan sebagainya. Ibu itu umurnya sudah 80 tahun. Lalu saya bilang kepada ibu itu enggak berdosa. Saya percaya Allah merasa ibu lebih butuh tidur daripada berdoa saat itu. Begitu. Saudara-saudari, hati-hati dengan indikasi-indikasi yang seperti itu. Ya. Kalau keimanan kita membuat kemudian kita seakan-akan didorong karena takut, keimanan kita menjadi keimanan yang tidak sehat. Ini ya. Ada sebuah pertanyaan, Anda masuk gereja itu karena dicintai Tuhan atau supaya dicintai Tuhan? Tolong dicatat pertanyaan. Ketika ibu bapak sekarang yang mendengar saya ngomong ini sedang berdoa kerahiman ilahi, coba bertanya kepada dirimu, aku berdevosi kerahiman ilahi ini karena dicintai Tuhan atau supaya dicintai Tuhan? Ini dua motivasi yang sangat berbeda, ya. Oke, saya sampai di mana tadi? Nah, kita seringkali cari muka di hadapan Allah. Itu akibat kalau kita mendasarkan keimanan kita oleh rasa takut. Takut masuk neraka, takut ditolak Allah, takut ini dan takut itu. Takut jangan sampai kalau saya tidak ke gereja, bisnisku nanti tidak dilirik oleh Allah. Takut kalau saya tidak misa pada hari ini, nanti anakku nggak berhasil. Nah itu kan, keimanan yang didasari oleh ketakutan itu tidak akan membuahkan apapun. Akibatnya juga kita menjadi lumpuh terhadap kebenaran. Ya, orang yang hidupnya didasari oleh ketakutan, takut jangan sampai tidak punya teman, takut jangan sampai tidak begini, tidak disukai orang, akhirnya dia negosiasi dengan dosa. Sahabatnya sendiri tidak mampu ditegur sekalipun sahabatnya itu terjebak dalam kedosaan. Orang yang hidup dikendalikan oleh ketakutan, dia akan lumpuh terhadap kebenaran. Ini beriman hanya supaya lega. Nah, saya datang ke gereja atau datang berdoa supaya batinku lega, plong. Aduh, kok sudah berdoa itu udah plong. Kalau belum berdoa kok rasanya dikejar-kejar, ketakutan dan sebagainya. Ini hati-hati juga. Oke, baik. Nanti kita bisa sharing panjang tentang ini kalau memang ini membuat kita bersharing. Selanjutnya, Allah ingin kita menyadari bahwa dirinya itu Immanuel. Artinya hidup kita seharusnya dikendalikan bukan oleh ketakutan, tetapi oleh pengalaman dikasihi oleh Allah, bahwa Allah bersamamu, Tuhan bersamamu. Inilah yang ditampilkan di dalam Ekaristi kita. Ya, Ekaristi membuat kita mendengar tentang pernyataan Allah bersamamu. Para imam ketika misa bilang Tuhan bersamamu. Itu mau mengatakan itu. Hiduplah dengan keyakinan bahwa engkau dikasihi. Jangan hidup dikendalikan oleh pengalaman ketakutan. Kalau masuk misa, cobalah engkau masuk misa atau merayakan Ekaristi bukan karena takut jangan sampai engkau tidak dicintai Tuhan, tetapi lakukanlah itu didasari oleh dorongan bahwa aku dikasihi Allah sehingga aku ingin mempersembahkan diriku dalam ibadat ini bagi Allah. Itu motivasi yang sangat berbeda, saudara-saudari. Ya, relasi kita dengan Kristus itu mengantar kita pada pengalaman spiritualitas hati ini ya. Ini pengalaman bersama atau relasi kita dengan Kristus itu membuat kemudian kita mengalami ternyata Allah itu mengasihiku. Ternyata
Immanuel atau Allah beserta kita itu membuat kita terjamin bahwa hidup kita tidak boleh didasari oleh ketakutan, tetapi oleh pengalaman bahwa aku disertai oleh Allah. Nah, kalau aku disertai oleh Allah, kalau kita sungguh yakin bahwa kita disertai oleh Allah, lalu dasar ketakutan kita apa? Tidak ada. Kita ditemani oleh kita punya orang tua saja, kita sudah senang. Kita ditemani oleh sahabat kita, kita sudah merasa terjamin. Apalagi kalau kita disertai atau ditemani oleh Allah. Ini ya. Jadi pengalaman Tuhan bersamamu itu mestinya menjadi dasar paling kokoh bagi kita supaya hidup kita tidak dikendalikan oleh ketakutan. Selanjutnya, ini tadi saya sudah sampaikan di awal, contohnya kita ke gereja itu karena Allah mengasihiku atau supaya Allah mengasihiku. Ayo kita jujur jawab ini dalam batin kita masing-masing. Seringkali kita lebih datang kepada Allah karena atau supaya Allah mengasihiku. Ya, karena kita takut jangan sampai kalau kita tidak masuk nanti Allah tidak melirikku. Ini ya. Yang kedua, kita berbuat baik kepada sesama itu supaya dibalas oleh Allah atau kita melakukan kebaikan itu karena kita dirahmati oleh Allah. Ini ya. Ini sangat baik pertanyaan ini, tolong disimak baik-baik dan Anda catat dalam batinmu. Aku berbuat baik itu seringkali dimotivasi atau dimotivir oleh ya nanti supaya meskipun kita tidak ucapkan, tapi kadang-kadang di dalam batin kita muncul keyakinan kalau aku memberi untuk orang, Tuhan pasti akan balas pemberianku itu. Ya. Dan ini tidak benar, Bapak Ibu. Bisa berbuat baik itu sudah suatu anugerah, itu rahmat. Kita nggak perlu nunggu Tuhan balas. Karena bisa berbuat baik itu pekerjaan Allah terhadapmu. Ya. Jadi kalau ada seorang ibu yang kemudian perhatian kepada orang lain atau berbagi berkat terhadap orang lain, ibu itu jangan berpikir nanti Tuhan akan balas kebaikanku. Tetapi ibu itu perlu sadar dan perlu yakin bahwa aku bisa berbuat baik itu karena Allah yang mendorongku. Nah, dilibatkan oleh Allah di dalam pekerjaan Allah. Apakah perlu lagi penghargaan? Tidak ada penghargaan yang lebih tinggi selain ketika kita dilibatkan oleh Allah untuk terlibat di dalam pekerjaannya. Ini ya. Jadi bisa berbuat baik itu luar biasa begitu. Mampu berbuat baik itu luar biasa karena hanya satu yang baik. Yesus bilang itu bukan? Yaitu Allah. Jadi kalau manusia bisa berbuat baik, itu artinya manusia itu terlibat di dalam Allah. Dan ini luar biasa. Pengalaman bisa berbuat baik, itu artinya kita sedang berada di dalam hidup Allah itu sendiri. Jadi jangan lagi ada orang Katolik yang mengatakan, aku berbuat baik karena aku percaya Tuhan akan balas itu. Itu motivasi kebaikan yang keliru. Baik, saya lanjut. Kalau kita dikendalikan oleh keyakinan bahwa kita dikasihi, maka kita berani berpijak kepada kebenaran. Ini ya. Kita menjadi orang yang tidak takut ngomong. Kalau itu salah, ya salah. Kalau itu memang perlu untuk dikritisi, ya dikritisi. Tetapi dengan semangat kerendahan hati. Ini seperti Yesus diundang makan oleh orang-orang Farisi. Ya. Tetapi persahabatan tidak membuat Yesus menjadi bungkam terhadap ketidakberesan kelompok Farisi. Ini ya, persahabatan tidak membuat kebenaran yang ingin disuarakan oleh Yesus itu tertahan, tidak. Ini luar biasanya. Ya. Kita menjadi orang yang tidak kompromistis karena kita disertai Tuhan. Kehilangan teman tidak masalah, yang penting ada Tuhan. Tapi kebanyakan kita lebih takut kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan. Padahal orang yang sungguh percaya bahwa Tuhan menyertainya, tak masalah tidak punya teman. Yang penting ada Tuhan bersamaku. Itu mestinya menjadi ideal atau visi keimanan kita. Ya. Kita menjadi orang yang hidup tidak berdasarkan selera, tapi berdasarkan prinsip ini. Kita punya ketenangan, meskipun kita tidak luput dari permasalahan. Seperti Kristus diceritakan di setiap akhir Injil, ada 4 penginjil, menceritakan bagaimana pengalaman hidup Yesus mengalami penderitaan, mengalami pengkhianatan, penolakan,
penyangkalan, bahkan kematian. Diceritakan ia begitu hemat kata-kata. Ya, ini ketenangan batin itu menunjukkan ada sebuah kualitas di dalam dirinya. Nah, dia berbuah dan itu tidak ditentukan oleh perubahan dari kondisi hidup. Berbuah meskipun di tengah kondisi yang tak kunjung berubah. Inilah keimanan yang benar. Ya. Kita tetap mampu tersenyum meskipun sebenarnya kita punya alasan untuk bermuka penuh dengan amarah. Kita tetap mampu untuk bahagia, tertawa, meskipun di tengah situasi yang menuntut kita atau ada alasan bagi kita untuk manyun atau untuk menahan senyum. Ini. Selanjutnya, saudara-saudari, poin ketiga, saya ingin sedikit berbicara mengenai merasa beriman. Nah, kita sebagai orang Katolik, itu kita punya dasar hidup iman kita, yaitu Ekaristi. Ekaristi adalah dasar spiritualitas dari murid Kristus. Ekaristi tidak menuntun kita untuk memenuhi diri, tetapi sebaliknya untuk mengosongkan diri. Ini. Ekaristi menarik kita untuk mengenal Kristus secara benar. Tidak ada sarana atau tidak ada peristiwa yang menampilkan Kristus secara sungguh-sungguh benar selain Ekaristi. Ini perlu untuk dicamkan baik-baik oleh setiap orang Katolik. Karena saya sebagai pastor di pedesaan begini, seringkali mendapat sharing, teman-teman di kota itu sering jajan spiritualitas. Ya, nggak puas dengan misa, cari di tempat lain. Gitu. Bahkan ada yang lebih nyaman hadir di dalam ibadat-ibadat yang bukan Ekaristi, ketimbang Ekaristi itu sendiri, padahal dirinya Katolik. Saya katakan, tidak ada pengenalan yang sungguh-sungguh tajam, mendasar, dan sangat benar tentang Kristus selain Ekaristi. Ini. Yang lain itu vitamin, tetapi engkau perlu makanan pokok. Ya, Ekaristilah yang membuat Kristus itu dikenal. Dua murid ketika putus asa dan pulang ke Emmaus, mereka mengenal Kristus ketika Yesus memecah-mecah roti. Ya. Dalam perjamuan makan, disitulah kita mengenal Kristus. Ekaristi, di teman-teman saudara-saudari kita yang bukan Katolik, ada juga praktek yang serupa dengan Ekaristi, tetapi bukan Ekaristi. Ini ya, Ekaristi Katolik itu yang harus diikuti oleh orang Katolik. Baik, tidak sedikit orang yang terjebak dalam penghayatan keimanan bahwa iman itu diukur dari hal-hal yang spektakuler. Bisa sehat, bisa kaya, bisa sukses. Itulah ukuran seseorang itu disebut beriman. Padahal, kemampuan berbuah di dalam kondisi hidup yang tidak kunjung berubah, itulah iman. Tetap mampu, setia, di tengah kondisi di mana tersedia besar sekali alasan untuk berkhianat, itulah iman. Kemampuan yang seperti ini tidak berasal dari yang lain, itu berasal dari Allah. Nah, karena itu, saudara-saudari, kalau kita merenungkan kata-kata dari kepala pasukan yang berdiri di bawah kaki Yesus, di akhir dari peristiwa penyaliban itu, dia menyatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah, karena belum pernah ada orang yang seperti ini ketika mengalami penderitaan. Meskipun dia tahu bahwa dia dihakimi secara tidak benar, sekalipun dia tahu bahwa dia punya alasan untuk mempersalahkan, sekalipun dia tahu bahwa dia punya kemungkinan untuk ini dan untuk itu, tetapi dia tidak melakukan itu. Ini. Kemampuan untuk tenang, untuk tidak mempersalahkan, untuk tidak mengkambing hitamkan, kemampuan untuk tetap berserah dan percaya bahwa kalau kejadian ini memang bisa menjadi sebuah media bagi karya Allah terselenggara lebih besar bagi semakin banyak orang, terjadilah sekalipun itu menimpa diriku. Kemampuan untuk sampai pada titik seperti ini, itu bukan berasal dari kekuatan manusiawi. Tidak lain dan tidak bukan. Orang yang mampu begitu pasti punya relasi dengan Allah secara sungguh-sungguh luar biasa. Inilah iman. Itulah anak Allah. Ya. Jadi keimanan kita jangan diukur dari kalau kita berdoa lalu bisa
sembuh, itu orang beriman. No. Orang beriman mestinya bertanya begini, bukan tentang sembuhnya, tapi tentang apa yang bisa aku persembahkan kepadamu Tuhan, sekalipun aku sekarang sedang sakit. Ini orang beriman. Apa yang bisa aku persembahkan Tuhan, sekalipun sekarang aku sedang miskin? Apa yang bisa aku persembahkan Tuhan, sekalipun sekarang aku sedang gagal? Itulah orang beriman. Jadi, iman bukan dilihat dari kondisi hidup, tapi dilihat dari apa yang bisa kita lakukan di dalam kondisi hidup itu. Ini. Kalau tidak, kita menjadi orang beriman yang mudah untuk frustrasi. Ini, ya, cepat sekali frustrasi, banyak yang seperti itu. Baik, nanti kita bisa sharing tentang hal ini. Nah, iman itu adalah sebuah relasi, sebuah pengalaman persahabatan. Semakin berelasi, maka semakin mengenal. Ini, mengenal kehendaknya, mengenal harapannya. Kekristenan memperkenalkan Allah dari warisan pengalaman para rasul bersama dengan Allah yang menjadi manusia. Ya, kita menjadi Kristen itu karena pengalaman para rasul. Ya, ini ada sebuah pengalaman persahabatan dengan Allah yang menjadi manusia. Jadi kita beriman bukan dari konsep, tapi dari sebuah pengalaman persahabatan manusia dengan Allah yang menjadi manusia. Itulah yang kemudian melahirkan kekristenan. Baik, saudara-saudari, sebenarnya apa kesimpulan dari topik kita malam ini? Makin beriman kok makin jahat. Itu bagi saya ada dua. Yang pertama, orang itu tidak kenal Kristus dan tak sungguh berelasi dengan Kristus. Itulah yang membuat sekalipun terlihat beriman, tetapi hidupnya jahat. Karena tidak kenal Kristus dan tak sungguh berelasi dengan Kristus. Karena orang kalau sungguh kenal dan mau berelasi dengan Kristus, tidak mungkin dia menjadi jahat. Yang kedua, ia terpanggil bukan karena kepentingan Kristus, tetapi karena kepentingan dirinya sendiri. Ini. Itu saja, saudara-saudari, yang ingin saya bagikan untuk Anda malam hari ini. Di tengah kesibukan Natal, ya saya pulang pergi dari stasi ke stasi, ini baru istirahat juga malam hari ini. Saya mampu mempersiapkan sebuah materi yang seperti ini untuk Anda. Pertanyaan tentang mengapa manusia semakin beriman kok semakin jahat. Ya, semoga ini bukan asumsi, semoga ini bukan muncul dari sebuah sakit hati. Ya. Ada ibu yang menawarkan topik ini, semoga ini bukan muncul dari pengalaman sakit hati. Karena kalau ini muncul dari pengalaman sakit hati, itu kejahatan. Gitu ya. Itu. Kalau kita beriman kok semakin jahat, maka berasumsi negatif terhadap orang lain juga itu sebuah kejahatan. Jadi jangan sampai menyerang diri sendiri. Begitu. Semoga bahan yang saya sampaikan ini ya, tidak terstruktur, tapi semoga membantu keimanan kita. Saya ingin ajak Anda semua untuk kembali ke topik pertama tadi. Kita dekat dengan Tuhan itu supaya dikasihi Tuhan atau karena dikasihi Tuhan. Ya, coba renungan ini sungguh-sungguh. Ini akan membuatmu, kalau mampu menjawab itu, akan membuatmu menjadi semakin ngerti. Aku harus seperti apa. Kita berelasi dengan Yesus untuk cari hidup atau untuk mempersembahkan hidup. Ini ya, kita sekedar numpang hidup dengan Yesus atau mau mempersembahkan hidup bersama Yesus. Saya percaya Anda tidak akan menjadi orang jahat kalau Anda dekat dengan Tuhan, bukan untuk cari hidup, tetapi untuk mempersembahkan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.